lo tuh kayak lo tuh nggak ngaca, itu lemak di mana-mana, lo nari-nari, malu-maluin lo. Mereka menganggap bahwa orang-orang seperti gue itu tidak bisa merepresentasikan media mereka. Sepertinya karir gue akhirnya terhenti hanya karena bentuk tubuh gue tidak sesuai dengan image-nya media mereka gitu. Cantik itu nggak harus kurus, karena pintar juga bisa kelihatan lo bikin cantik sih sebenarnya kalau menurut aku. Cantik itu nggak harus langsing dan putih. Jadi cantik itu adalah menerima tubuh dengan penerimaan yang tulus, mencintai diri sendiri, dan menanamkan kepercayaan diri. Nah, episode kali ini kami mengundang 3 orang wanita yang berhasil membangun mindset positif untuk mencintai dirinya sendiri. Dan mereka terus berkarya tanpa batas, karena bentuk tubuh itu bukan penghalang bagi mereka. Halo, nama saya Angela Ariasta Valdini, umur saya 27 tahun, saya seorang plus size dancer. Hai, nama aku Lauren Arbilo, aku berumur 23 tahun dan aku bekerja sebagai kreatif di salah satu TV swasta. Halo, nama gue Sheila Dipo, usia gue 30 tahun dan saat ini bekerja sebagai kreatif eksekutif di salah satu production house. Iya, pasti sih, karena sebenarnya banyak orang-orang juga kayak, lu nggak mau diet kayak gitu, biasa mereka nanya kayak gitu. Gue sangat pernah berusaha untuk menurunkan berat badan dimulai dari gue waktu kelas 5 SD. Gue udah mulai nyobain dari ke dokter ahli gizi, gue pernah nyobain akupuntur, gue pernah nyobain pengobatan alternatif, gue pernah nyobain kayak klinik kecantikan gitu, terus sampai akhirnya gue nyobain GM diet, keto diet, semua diet kayak gue udah pernah nyobain deh. Pernah, cuma waktu itu gagal, malahan berujung dengan masuk rumah sakit. Setelah itu ya aku balik lagi ke normal, cuma mungkin diet juga, cuma mengurangi dengan makan malam, terus kencengin olahraga sih. Sekarang gue akhirnya berpikir bahwa yang salah tuh bukan metode dietnya, tapi pola pikirnya. Karena gini, gue sekarang saat ini sendiri gue juga lagi menjalani diet dan gue lagi defisit kalori. Dan sebenarnya ketika gue mencoba untuk diet untuk diri gue sendiri dan gak memberikan pressure bahwa gue harus beratnya segini itu jauh lebih mudah untuk turun. Sering kayak gendut gitu. Dulu waktu zaman aku sekolah di SMA, pernah dipanggil bom-bom sama beberapa teman-teman, bahkan sampai guru-guru pun. Dulu gue ada panggilan namanya Andut. Andut itu kependekan dari anak gendut. Dan itu gue dipanggil sama keluarga gue sendiri. Aku itu nggak terlalu yang kayak peduli soal panggilan itu karena kan kita juga sebagai manusia juga pasti kadang punya panggilan aneh juga kan buat teman-teman. Cuman depends kalau misalkan mood aku misalnya lagi jelek terus kayak tiba-tiba dude kayak gitu. Tapi no worries sih. Pertama sih kayak risih apa sih. Tapi bahkan malahan dengan nama itu tuh gue lebih famous, ya udahlah jalanin aja lah, let it flow aja. Sebenarnya lebih fokus ke freelance entertainment, kadang beberapa di talk show juga dan ngajar nari juga, kadang juga bikin workshop sama anak-anak plus size woman. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain gue lebih olahraga sih, sepeda-sepedaan, basket, gym, renang. Jadi aku adalah seorang kreatif di salah satu TV swasta. Jadi setiap hari datang kantor untuk cari artis, ketemu sama artis-artis, kita briefing dan lain-lain. Aku suka dengerin musik. Aku sebenarnya suka nonton konser, tapi karena 2020 ini lagi nggak bagus, maksudnya lagi ada COVID, jadinya kan nggak ada konser kan. Jadinya nggak bisa datang, tapi aku suka banget nonton konser, suka banget. Kalau pekerjaan gue sebagai kreatif eksekutif itu adalah prepare script untuk sampai jadi sebuah movie. Dan juga sekaligus mencari cerita-cerita di luar sana yang cocok untuk dijadikan film. Terus kalau untuk hobi gue sendiri, nyanyi. Gue seneng banget nyanyi. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. And E, it's even more than anyone that you adore and love. Pernah di Instagram dibully sama orang-orang karena waktu itu ada satu video gue viral, video cover dance sama teman atau apapun itu, cuma nggak tahu kayak lagi apesnya atau apa, itu video itu viral sampai masuk ke beberapa account yang kayak canda-candaan, joking gitu. Terus tapi ada beberapa juga yang masuk kayak ke Wow Indonesia, itu banyak banget netizen ngebully di Instagram, ngata-ngatain, sampai niat DM ngata-ngatain.
Tapi ya alhamdulillah ya tetap aja ada yang positifnya, cuma jujur sempet down. Karena mungkin waktu itu mental belum terlalu kuat kayak sekarang kali ya. Image-nya kalau misalnya perempuan cantik Indonesia itu pasti berbadan langsing, terus kulitnya sebenarnya ya kulitnya sehat, cerah dan segala macam. Seperti itulah stigmanya. Dan pada saat itu gue sempat bekerja di sebuah media dan media tersebut tuh agak apa ya, ngeliatnya tuh agak nggak enak kepada orang-orang bertubuh seperti gue. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang seperti gue itu tidak bisa merepresentasikan media mereka. Itu yang gue rasakan gitu. Ada juga gue pernah ngerasa bahwa sepertinya karir gue akhirnya terhenti hanya karena bentuk tubuh gue tidak sesuai dengan image-nya media mereka gitu. Kalau berkarir sih nggak ada, sebenarnya kalau penolakan tuh nggak, tapi lebih ke insecurity aku yang terlalu tinggi. Kerjaan aku itu adalah seorang kreatif di salah satu program. Jadi kalau kreatif itu kan kita itu harus ngasih briefing atau enggak ketika briefing itu nyampe ke artis itu harus sesuai kan peragaannya gitu. Dan kebetulan host aku itu tuh jahil, jadi kalau misalnya kadang mereka suruh aku in frame, kadang tuh karena level insecurity yang tinggi, kadang tuh kita nggak bisa maksimal ngasihnya karena kayak, aduh kayak gue bakal kelihatan gendut deh di TV. Kita tuh lebih pikiran ke situ, jadi aku sebenarnya can do better, tapi karena mindset itu jadinya kayak ya udah jadinya kayak lebih nggak bagus aja. Ada sih waktu itu ada yang bilang kayak gini, katanya lo tuh nggak ngaca, itu lemak di mana-mana, lo nari-nari, malu-maluin lo bikin orang tua lo masuk neraka. Apa hubungannya sama orang tua gue, bawa orang tua gue gitu? Kalau teman-teman aku sih mereka lebih kayak support sih Kak, kayak misalnya kayak ya udah lah yang penting lo sehat gitu, atau enggak kayak ya lo diet aja, atau enggak kayak lebih ke mereka nggak caci sih, mereka lebih ke kayak kasih support gitu. Pernah sih dibilangin katanya ya elah Angel mah nggak bisa ngerawat diri, dia mah sosokan aja tuh karena beberapa orang aja kenal di IG, kalau nggak mah nggak ada apa-apanya gitu-gitu aja sih. Selebihnya ya alhamdulillah lebih banyak positifnya kalau di malah masalah pertemanan. Kayaknya sekitar kelas 3 SD gue mulai berat badan gue mulai naik terus dan sangat dibully abis-abisan, dan pada saat itu memang gue nggak bisa mengontrol emosi gue dan marah gue cenderung agak keras waktu itu ya. Jadi dan pasti gue lagi yang salah. Akhirnya gue berujung pada menyakiti diri sendiri. Salah satu hal yang membuat gue sedikit menyesal karena gue melukai diri gue sendiri, tapi gue nggak pernah menyesali proses tersebut secara keseluruhan karena tanpa proses itu gue juga nggak bisa jadi kayak sekarang gitu. Aku percaya kata-kata orang cantik itu lebih dipilih daripada orang bener. Jadi once lo cantik, apapun keputusan yang lo ambil pasti menurut orang bener. Misalkan kayak satu case, kayak misalkan lo ngasih pendapat dan lo salah, lo pasti bakal dicecer aja gitu. Tapi kalau misalkan dia cantik, pasti kayak iya sih, iya salah sih, cuman kayak ya udah nggak apa-apa karena lo cantik gitu. Nah, kalau relationship alhamdulillahnya gue tidak pernah mengalami kesulitan. Maksudnya kayak baik-baik aja gitu. Karena memang dari awal gue udah, ya gue jadi diri gue sendiri. Ketika mereka udah tahu bahwa oh mereka nggak bisa dengan orang yang plus size, oh ya udah berhenti di situ aja gitu, jadi teman aja gitu. Kalau karena size pasti sih Kak, kayak misalnya pesimis untuk dapetin orang yang lo suka misalnya karena aduh dia cakep banget. Sebenarnya kan gak semua orang, maksudnya gini, semua orang misalnya kayak kita scrolling di Instagram aja nih, even kayak aku misalnya gendut, aku kan liat cowok yang kayak wah ganteng nih gara-gara bodinya bagus atau apa. Sebenarnya tuh kayak wajar nggak wajar sih, kayak semua orang bakal judge by the looks juga kan. Cuman kalau misalnya relationship sih lebih ke pesimis sih, aku lebih ke kayak ya udahlah lu jangan terlalu mimpi, kayaknya susah gitu. Untuk penolakan enggak sih, karena lebih banyak nolak kayaknya kalau relationship. Lebih milih-milih gitu. Bukannya so cantik, tapi emang lebih milih-milih. Malahan aku yang banyak nolak ya, bukan ya penolakan kayaknya ya enggak sih, enggak ada sih sampai sekarang kayaknya enggak punya gitu. Iya, di titik seperti ini ya, makin kesini gara-gara pengalaman, bulian yang dateng, itu tuh makin ngejadiin motivasi. Mungkin bully-bulian mereka kayak, gimana lo mau nari, lo aja gendut, lo aja gak bisa lari, lo aja napas ngap-ngapan. Sorry, gue masih bisa nge-gym, masih bisa renang, masih bisa napas. Support dari orang-orang juga sih, kayak belum tentu yang kurus itu punya kesempatan untuk lo bisa masuk TV, bisa berkarya, masih bisa nari. Walaupun orang-orang bilang kalau penari itu pasti
ukurannya yang kecil-kecil gitu. Ya tapi gue bisa buktiin ke semua orang, ya inilah gue adanya. Gini, jadi ada satu momen temen aku tuh bilang gini, kalau misalkan size lu untuk lo rubah itu susah, lu bisa rubah dengan hal kecil. Misalnya lo pergi kuliah dan lo nyatok, sebenarnya itu kan mempercantik diri lo kan. Misalkan size lu itu nggak terlalu enak dilihat, tapi lo ubahlah dari rambut, atau misalkan kayak aku pakai lashes. Sebenarnya itu kan tujuannya untuk mempercantik diri dengan hal lain. Kayak cantik itu nggak perlu dengan body shape yang kayak kurus atau elok atau apalah itu, tapi kan at least kayak misalkan kamu dengan fashion, dengan kayak pakai baju yang fashionable, atau kayak nyatok, atau kayak make up, itu sebenarnya kan bentuk mempercantik diri kan gitu. Kalau aku lebih ke situ sih. Jadi sebenarnya karena untungnya adalah ibu saya tuh psikolog. Jadi karena ibu gue seorang psikolog, jadi pada saat beliau tahu gue menyakiti diri gue sendiri, beliau menyuruh gue untuk tulis di list gitu, dibikin list daftar apa yang gue suka dari diri gue dan apa yang gue tidak suka dari diri gue, serta mau menjadi apa dan siapa gue dari kelebihan gue. Bohong banget kalau misalnya orang itu benar-benar dia bisa sepositif itu, nggak pernah mikir negatif sama sekali. Gue itu sampai sekarang masih agak minder kalau harus ketemu sama anak-anak kecil banyak gitu, karena mereka akan lebih mudah untuk teriakin gue gendut dan segala macam, gede banget, takut dan segala macam. Dan pada saat itu pasti lingkungan gue, teman-teman gue atau keluarga gue ikut menertawakan. Makanya gue agak menghindari kalau misalnya anak kecil banyak. Tapi sekarang ada rasa sakitnya, tapi kemudian bagaimana kita melampaui hal tersebut gitu loh. Mungkin kalau exact time-nya mungkin sekitar SMA kali ya mulai bisa. Mencintai diri gue sendiri, gue dengan cara lebih explore untuk gue bisa fashionable, terus masih bisa berangkat ke gym, masih bisa renang, main basket. Walaupun kan pasti kebanyakan orang tuh yang datang ke tempat itu kan pasti orang-orang kurus. Terus kita tuh bisa mencintai diri kita, melakukan apapun yang kita mau walaupun tubuh kita seperti ini. Dengan mempercantik diri, misalnya kayak pakai baju yang bagus atau catokan, ya at least lo rapih dilihat sama orang gitu. Jadi misalkan size lo gendut tapi no worries karena mungkin lo pakai misalnya nyatok atau pakai lashes kayak gitu. Gue nggak pernah menyesal dengan segala macam proses yang ada di hidup gue, karena sebenarnya proses itu yang membuat gue lebih banyak bermonolog, berdialog dengan diri gue sendiri gitu. Oh iya ya, ini tuh sebenarnya cuma hidup di pikiran gue aja gitu loh. Kalau gue jadinya lebih sering podcast. Gue gak tahu sih ini benar apa enggak, cuman katanya kan zodiak Gemini itu suka overthinking di malam hari. Jadi gue ketika malam-malam tuh suka banyak pikiran gitu, tiba-tiba gue ada pikiran negatif segala macam. Gue mencoba menguraikan melalui podcast gue gitu, karena dengan ngobrol sama diri sendiri, gue akan bisa tahu sebenarnya perasaan gak enak ini akarnya di mana. Ketika gue tahu akarnya, ya bisa gue cabut dan selesai gitu loh. Ambil kekurangan kalian itu jadi kelebihan kalian. Buat lo yang suka ngebully gue, lihat gue nih. Plus size woman itu selalu dipandang sebelah mata di masyarakat Indonesia terutama. Cewek tuh harusnya kurus, cantik. Gak semua orang plus size itu makan banyak loh. Dan gak semua orang plus size itu tidak peduli terhadap hidupnya. Gak kayak gitu. Lo gak pernah tahu sebelumnya dia apa yang dia udah lewatin semuanya. Jadi ketika orang berpikir bahwa plus size woman adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap dirinya, itu salah besar. Cantik itu bisa dari hati, attitude, dan good looking. Even kurus, kalau nggak good looking, attitude nggak bagus ya nggak cantik gitu kan. Terus kayak fashionable, kedua fashionable. Karena mereka bilang baju ukuran gede mana ada. Terus kayak bajunya adalah kaos aja gitu-gitu aja kan. Nah di sini gue nekanin kalau kita tuh bisa fashionable, bahkan plus size woman itu udah runway sampai New York juga. Makanya gue di sini lebih menekankan plus size dancer itu real. Bisa nari, nggak cuma lo yang kurus, bahkan orang kurus-kurus aja belum tentu bisa nari kayak gue, belum tentu bisa split kayak gue. Jadi ya jangan pernah menganggap remeh seorang plus size woman, karena kita semua ini tuh sama. Ditambah lagi bahwa orang-orang gendut itu hanya selalu dijadikan jokes. Plus size adalah clown. Itu yang harus dipatahkan, karena
bukan apa yang terlihat, tapi apa yang ada di dalam hati mereka, pikiran mereka, dan diri mereka. Belum tentu orang-orang yang plus size yang biasanya dijadikan clown gak bisa menjadi inspirasi apapun. Buktinya banyak orang-orang plus size yang justru bisa menginspirasi dan berpikir jauh lebih dalam ketimbang orang-orang yang tidak plus size gitu. Cantik itu nggak harus kurus. Karena pinter juga bisa kelihatan lu bikin cantik sih sebenarnya kalau menurut aku. Oke, jadi percaya diri itu semua orang punya. Tapi siapa yang bangun, siapa yang bisa ngebangun dan ngebuat self confidence itu ya kalian sendiri. Coba deh lebih mencintai diri kalian sendiri, lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Gimana caranya lo menjadikan kekurangan lo itu menjadi suatu kelebihan, dan bahkan lo bisa memutuskan stigma-stigma yang ada di masyarakat sekitar lo. Cantik itu nggak harus kurus, kayak dengan body lo yang mungkin gendut atau kayak big size itu sebenarnya nggak akan menghancurkan niatan lo untuk mempunyai karir yang lebih baik, ketemu orang yang lebih baik, dan mungkin nantinya akan menjadi orang yang mungkin lebih baik. Semua hal berawal dari pola pikir. Jadi tergantung dulu pola pikir kita seperti apa. Daripada kita sibuk untuk memenuhi ekspektasi orang lain, memenuhi beauty standard yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, lebih baik kita tanya dulu sama diri kita, apa sih ekspektasi diri kita terhadap diri kita sendiri. Karena kadang terlalu dengerin banyak ekspektasi orang, si A maunya kita seperti ini, B maunya seperti ini, C maunya seperti ini, kita jadi lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Sebelum mengeluhkan terhadap suatu hal, coba lihat dulu masalahnya, bukan bagaimana kita merasakan emosinya terhadap permasalahan tersebut. Dari situlah bisa timbul self-love gitu loh. Ya tunjukin kalau kita tuh worth it. Kita sama kayak orang lain kok, mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau hitam, mau putih. Kita tuh worth it, sama kita tuh cantik, kita punya hak yang sama. Jadi kalau misalnya bukan kita yang sayang sama diri kita sendiri, siapa lagi?